Ya Oke. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bim, lu ngapain kayak gitu? Waalaikumsalam Ya, kita warahmatullahi kan perlu wabarakatuh. menginfokan sekarang tuh tanggal berapa gitu kan. Kondisinya gimana. Oh, iya, siap, Ya, siap. jadi sesuai kesepakatan kemarin, jadi kan kita bakal recording ini di hari Jumat ya. Nah, sekarang tuh hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Tuh. Nah, kita mau mulai untuk mengerjakan tugas racing gitu ya. Inti besarnya sih Mantap. glasial. Tugasnya apa sih? Tugasnya kita interpretasi. Iya. Ntar gua buka dulu. Oh, ini ya apa namanya yang dikasih koordinat ya? Koordinat Wow. di Google Earth kan. Ya udah. Ini gua udah buka Google Earth-nya. Boleh Boleh deh, screen Bim, bisa. share screen. Kalian mau Google lihat Earth gua kok nggak? nggak jelas ya? Mau. Banget. Mau Kalau nggak banget. mau ya udah deh nggak usah. Nih. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah. Udah ya. Nah, jadi tuh ini titiknya. Iya. Coba zoom, Bim. Disuruhnya Zoom out and a altitude camera of 25.000. 25.000 feet ya. Iya, 25.000 feet benar. Ini 3,56 kilo. Caranya gimana ya? Buat jadi feet. Cariin dong di Google dong. 25.000 feet berapa? Oke. Kenapa nggak diganti aja jadi? Bisa diganti nggak sih? Coba ya kita search ya. Udah kelamaan kita mikirin pengaturannya itu. Berapa feet sih? 25.000. Tapi kalau kayak gini kayaknya udah jelas sih ya. Iya, katanya Glasial. 0,00762 kilometer. Nggak ada yang salah. Maaf guys. Perasaan tuh Oh, itu nggak sih? 7,62. Ini nggak sih yang kayak pengaturan 7,62. langsung 20, langsung kita atur penglihatan 25.000 gitu. Gimana caranya? Ya, coba Udah deh gini cari aja lah, deh. pokoknya mendekati lah 7,62 nih. Oke, jadi kita bisa melihat di sini. Ada apa sih di sini? Es. Kalau gua menebak sih kan karena kita belajar tentang glasial, jadi ini lingkungan glasial. Berarti sih begitu. Pasti Ini nggak sih ini? ini juga ini nggak sih Itu maksudnya kayak pasti glasial nggak Pasti sih? Tuh. ya kelihatan juga nggak sih kayak ini putih-putih tuh salju gitu. Pastinya nggak sih ini glasier. Berarti kayaknya kita kan udah nih search kan, zoom out. What type of sedimentary environment is this? Berarti bisa kita itu nggak sih ini jawab nomor 1. Bisa banget. Ya, Oke. lingkungannya ternyata lingkungan glasial. Gitu. Oke, silakan Diana untuk menotulensi. Nih, udah. Lu kan sekretaris. Sekretaris kelompok. Yes. Berarti lingkungannya glasial ya. Iya, lingkungannya glasial. Oke, nomor 2. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya Which itu, type of weathering do you think is most prominent in this sedimentary environment? Physical atau chemical? nah, Kalau ini sih gue waktu itu kan inget ya di pelajaran geomorfologi. Ntar gue buka dulu deh catatannya. yang perbedaan fisika sama kimia itu ya, atau gimana? Tentang apa? Nih. Jadi tuh apa namanya? Kalau misalnya glasial tuh identik dengan yang namanya frost wedging. Jadi tuh frost wedging tuh semacam es yang mengisi di antara apa namanya rekahan-rekahan. Nah terus tuh jadinya kayak gini nih. Ini kursor gue kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah jadi itu tuh apa? kelihatan kok.
Ya, jadi kalau misalnya frost raging kan gara-gara apa namanya dia membeku, nah terus jadi volumenya itu jadi semakin tinggi. Nah, gara-gara semakin tinggi terus akhirnya kayak membuat rekahan gitu, makanya di sini kayak kenapa bolong-bolong gitu. Nah, itu Nah, boleh tuh. nah terus kan ini kan ya, maksudnya ada semacam gunungan sama lembahan kan. Iya. Nah, itu Benar. tuh jadi penanda juga kalau misalnya oh ternyata alirannya kan dari atas ke bawah, berarti alirannya tuh dari sini ke sini gitu. Benar-benar. Jadi jawabannya adalah pelapukan Physical. fisikal. Fisika ya berarti. Iya, setuju. Kita juga bisa lihat nggak sih ini kayak sebenarnya dari formasi batuannya, tapi nggak kurang kelihatan ya. Kalau kita zoom in lagi juga nggak kurang kelihatan jelas ya. Coba itu ada lembahan-lembahan doang sih palingnya. Apa lagi ya, coba. Pelapukan fisikal tepatnya yang mekanis, Dek. Physical weathering, coba kita cari sumbernya deh biar Kalau pelapukan mekanis itu ini doang, apa namanya, bentuknya doang berubah, jadi kayak tadinya es ke air, tapi apa ya, komposisi materialnya itu dia nggak berubah. tapi kayaknya yang chemical juga bisa deh. Tapi ini disuruh apa sih? Which type Yang paling of- dominan nggak sih? yang paling dominan ya berarti ya. Coba deh kita lihat. Soalnya gue kayak pernah baca gitu, kayak ada yang iya sih ini gue dari ini nih, dari yang gue lihat bak ininya. Gletser kayak sehingga gletser yang ditemukan di lingkungan yang dingin sehingga bentuk pelapukannya dominannya adalah fisika ya benar betul sih. Lebih ke Oh, ini fisika. ada tanda lagi nih kalau ini glasial. Tuh. Betul. Nih, ini tuh kayak ada semacam Runtuhannya nggak sih? iya, soalnya kan kalau glasial kan ciri khasnya dia tuh bisa mentransportasikan Si es. material-material yang besar dan berat ya. Kayak boulder gitu. Nah, ini tuh buktinya dia tuh kayak terakumulasi di sini. Gitu. Tapi ini kurang Apalagi ya? lebih ke fisika sih setuju sih. Nah, berarti kita juga harus cari ini nih referensi yang emang benar-benar mendukung dia. Ini nggak sih physical weathering? Wait. Coba. Sebenarnya ini sih apa waktu itu gue pernah baca juga karena kan di glacier ini kan dia suhunya ekstrim gitu ya. Jadi kalau misalkan ada batuan gitu, kalau misalkan ada air yang masuk ke batuan, nanti kan dia beku kan. Terus batuan-batuannya di situ tuh jadi kayak expand gitu loh, gara-gara si airnya tuh nge-freeze di dalam rekahan-rekahan di batuannya gitu. Itu ada Berarti jadi membeku gitu prosesnya. ya. Ada prosesnya namanya, tapi gue lupa apa ini. Kayak khusus di glacier ini gitu. Kayak pasti di PPT-nya Pak Reski ada deh. Apa yang dikasih tahu kelompok itu ya? Kelompok kemarin, kelompok Kacika. Ya sih setuju sih. Soalnya kan kayak proses membeku itu juga termasuk dari ini ya fisika. Coba kita lihat lagi. The physical weathering. Freeze. Oh ini ada nih di Nichols dia bilang freeze thaw action. Berarti kalau ini yang freeze ini berarti kayaknya di glasial nggak sih? Soalnya kan kayak es gitu. Iya, gue sepakat sih sama Karin ya. Soalnya kan iklimnya ekstrim kan. Nah, kan kalau misalnya chemical kan biasanya di iklim yang yang terkesan stagnan gitu, kayak misalnya Iya dia iya. di iklim yang banyak air, terus banyak CO gitu kan. Nah, makanya nanti
mungkin dari material-material batuannya, let's say mineral gitu nanti bisa berinteraksi dengan air atau oksigen. Benar. Nah, ntar jadilah mulai kayak melakukan kayak misalnya pelarutan, oksidasi, hidrolisis, dan sebagainya macamnya. Dibilang sih di sini yang tadi yang lo bilang air masuk dalam retakan pada batuan itu kan ya, Rin, ya? Kalau di nikel sih dia bilang kayak this process is also known as frost shattering. Jadi dia kayak proses ini juga dikenal sebagai penghancuran es dan sangat ada sini di nikel halaman berapa nih? Halaman 90 page 103. Coba gue kirim ke ini kali ya, grup kali ya. Boleh. Ya, Di ini aja, Fir, di copy paste aja ntar biar kita bisa tulis Iya. di Gdocs. Gdocs-nya udah ada belum sih? Udah ada Yang kemarin itu yang kemarin. kan lo yang bikin ya? Oh iya. Terus sih tadi dia bilangnya kayak gitu. Gue bikin baru aja deh buat tugas ini dong. Oh iya, Fir, yang tadi lo bilang, yang Iya. chemical weathering, yang di Nichols tuh dia bilangnya ini, kalau di lingkungan yang suhunya rendah, kayak semacam di glacier gini, justru dia chemical weathering-nya tuh nggak ada. Iya, benar sih. Aman ya, Diana ya? Aman. Oh iya sini. Oh iya pas itu di PPT Pak Reski juga ada deh yang kayak dibagi gitu yang kayak perbedaan dua antara chemical weathering sama si physical weathering. Kayaknya dia agak ngejelasin sedikit tentang first ini sih. Kayak berkaitan dengan water chemistry, water, terus kayak temperaturnya kayak gimana. Terus juga dikaitin juga sama geomorfologi keberadaan di lingkungan ini tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Ini berarti yang kita udah coba beberapa itu kita pindahin ke sini ya, ke G-slide yang ini. Ke Gdocs yang gua baru bikin. Yang baru bikin. Oh, terus itu. Ini beda lagi sama yang kemarin apa? Beda. Oh, beda. Kemarin gue emang bikin ya? Kemarin bikin di pin Bim, di grup Bim. Oh. Kayaknya pakai ini aja deh, kayaknya sama aja Bim. Oh. Ya udah. Yang itu soalnya tuh udah. Yang ini masih kosong. Ini tuh tempatnya di mana sih? Tempatnya di mana? Spinavos Jokul. Dia tuh dekat Kutub Utara nggak? Spinavos Jokul. Ini nggak sih biasanya kalau Jokul-Jokul gitu kayak Iceland gitu, nama-nama Iceland. Kina apa nih tadi? Kinako Jokul ya, itu kayak pernah dibahas yang itu nggak sih? Pegunungan yang aneh itu kayak gue deh. Iya kayaknya kelompok gue deh, Kinako Jokul. Gimana tuh, Fir? Aduh gue lupa deh, bentar ya. Gue tahu Spinavos Jokul tuh apa? Apa? Pegunungan dia di Iceland. Kan Iceland. Sumpah dia tuh ada di Game of Thrones, Cok. Demi apa? Demi Allah. Makanya gue langsung ingat. Oke sih. Bentar. Cuma laptop gue bentar lagi meledak. Iya, gue aja kipas gue udah gede banget ini suaranya. Iya, kenapa ya? Iya, kalau itu deh, itu juga kayak ada kayak gimana? Oh iya. Apa tuh? Kenapa? Apa? Oh iya. Enggak jadi. Ya udah. Tadi kan kita juga bilang yang weathering itu ya. Nah, mungkin kita lanjut juga nih ke nomor 4 nih. Mungkin kayak yang tadi udah nge-cover juga nggak sih yang kayak tentang suhunya juga, apa mau dikaitin juga sama sortasinya tadi yang nomor 3? Kan bisa juga ya. Wah, jadi kalau semakin rendah sortasinya berarti dia semakin itu nggak sih?
Semakin rendah suhu di kemarin kayaknya. Ini Bilang kita gitu. namanya gimana nih, kayak physical weathering because gitu atau gimana? Iya nggak sih, kayak gitu aja nggak sih? Kan watch physical weathering because ini BTW jawabannya pakai bahasa Inggris semua ya, Nah Bang? itu nggak tahu, tapi yang di bawah kita pada pakai bahasa Inggris. Nah, Jadi bahasa itu dia. Inggris aja deh. Ya udah deh, kita pakai bahasa Inggris deh. Boleh. Kan soalnya pakai bahasa Inggris, kayak gaya banget. Jadi jawabnya harus pakai bahasa Inggris juga ya, Rini? Biar Bima belajar. Aduh. Sortasi gue nggak tahu nih sortasi. Sortasinya itu buruk nggak sih biasanya? Buruk katanya. Soalnya kalau yang gue baca, emang dia tuh sortasinya tuh buruk pada saat itu sih. Mana sih kemarin gue baca? Wait. Katanya tuh kalau nggak salah karena viskositasnya tinggi. Cuman karena Iya, bisa dikaitin juga. Oh, terus kalau kata di buku Ansel tuh dia bilang pokoknya pada saat dia glacier itu apa namanya kondisi dasar dari glaciernya itu mendingin dan beku, dia maka terdapat puing-puing yang akan terakumulasi dibandingkan dengan glaciernya, sehingga karena kondisi dasar tersebut kayak udah dasar kan tadi udah mendingin jadi kayak basah gitu, jadi maka mereka akan mudah meluncur di atas substrat, dan ketika meluncur puing-puing yang tertinggal setelah es mencair akan tersortasi buruk kayak gitu sih. Kurang Ya, ide sih, tapi coba kita cari lagi deh. Kayaknya emang pasti sortasinya buruk, soalnya kan dia kayak apa ya sih? Bentar. itu kalau nggak salah dia kayak ngebawa pecahan-pecahan juga gitu. Bongkahan-bongkahannya juga kayak gede-gede gitu kan katanya kan. Oh, oh ini tahu apa? Kan salah satu syarat gitu ya kenapa bisa sortasi baik kan karena dia tuh udah ada reward sama apa namanya agen-agen ini ya, yang misalnya air, angin gitu. Iya. Nah kan kalau di glacier kan itu kayak dia jarang banget nggak sih? Maksudnya kayak begitu. Dia tuh lebih ke apa namanya dari es terus mencair gitu. Iya. Maksudnya kayak waktunya tuh nggak intens. Nah makanya kayak sortasinya tuh jadi buruk. Boleh sih. Masa sortasinya buruk. Coba lihat lagi ya. BTW tadi di slide-nya di docs-nya Ini dia tergantungnya juga nggak sih energi dari lingkungannya. BTW ini kita mau yang nomor 1 kan tadi udah, nomor 2 ini because the earth spoke by mineral yang punya yang tadi dari referensi yang referensi itu mana apa? Yang tadi lo temuin dari referensi. Oh, gue naruh di grup. Coba deh. Gue copy di sini ya. Mungkin ntar kita parafrase sedikit. Ya, kita parafrase. Ini menurut si Nichols. Ini kata box nih. Karena kayak si ini pasti ini enggak sih yang freestyle action ini. Jadi yang nomor 4 baru itu kali ya kita jawab si sortasinya. Sorting. Kita bisa juga lihat nih dari ininya nih. Kayaknya pas itu bisa deh di Google Earth-nya. Oke. Rounding. Ukurannya pasti gede-gede gitu masih soalnya bisa Kalau kecil juga sih. roundingnya kita tahunya gimana? Dari mana? Roundingnya itu Yang class shape itu ya. Dia subangular to subrounded katanya. Ini emang ini bahasa Inggris ya nulisnya ya?
Iya. Jawabannya bahasa Inggris. Iya dong. Nggak tahu nih. Nggak tahu sih, tapi Arefnya kayak soalnya gimana. Cuma kita benar-benar ngikutin dari ininya aja. Dari Ya. kan di bawah tuh ada tabel kan. Terus pakai bahasa Inggris. Kita ngikutin. Tapi sih tadi gue nanya kelompok lain ada yang pakai bahasa Indonesia juga sih. Kayaknya tergantung kelompoknya sih. Lebih kayak ya udah kita mau gimana. Lebih enaknya. Bima mau pakai bahasa Indonesia apa Inggris? Bahasa Sunda. Campuran juga nggak apa-apa sih. Bahasa Inggris, bahasa Itu Indonesia. bahasa Jaksel, Fir. Bahasa Jaksel. Which is karena ya gitu. Aduh, ini kenapa bahasa Inggris sih gue jadi susah nih. Wah, Ya udah lu tulis bahasa Indonesianya dulu aja, Pin. iya boleh nulis bahasa Indonesianya ntar kita. Kan Tadi gue juga gitu kok gue. Mechanical weathering. yang first reading. Dapat. Mungkin kita ntar ngomongin yang apa namanya yang referensi. Ntar kita cari-cari lagi kali ya. Itu fotonya mau dicantumin di. Yang nggak ya dicantumin. Ya dicantumin. Boleh. Terus sama ini mungkin nomor 1 kita cantumin aja kali ya nih. Screenshot dari Google Earth-nya ini Oh iya boleh. boleh. Boleh banget. Jadi biar kayak kelihatan kan kita di lingkungannya. Bagian ini aja. Bagian apa? Bagian yang jauh aja gitu nggak sih? Jauh. Coba lihat. Bentar. Oh, Vina Fels Jokul. Kayak bukan bagian gue nggak jadi deh. Gue pikir Kina ke Jokul gitu. Ini biar gampang bacanya, soalnya gue bold aja kali ya. Iya boleh. Tapi yang kalau kita di titik koordinat itu sendiri kayak kelihatan nggak sih itu bongkahannya itu kayak apa ya? Kayak padatan gitu nggak sih? Ini Nichols tahun berapa, Fir? Apa? Nichols tahun berapa? 2009? 2009. Kalau yang ini apa sih yang provide a specific example of the weathering? Nichols-nya 2009. Bentar, coba kita lihat Nichols. Dia lu fokus nomor 4 sama 5 aja deh. Oke. Oh, daerah
adalah lingkungan sosial. Bentar. Glacier. Berarti kalau di glasier ini dia yang ngebawa sedimen-sedimennya tuh ini ya, melted ice-nya gitu ya? Iya, esnya benar. Karena kan tadi apa yang gue baca sih puing-puingnya jadi kayak ikutan gitu loh bareng dia pada saat tererosi atau nggak itu. Then are many considered glacier lowland very shallow sea. Bentar. Sediment typically contain boulders, slabs, floating, and finer grain matters of sediment and sand. Kan kalau yang nomor ini kayaknya kita juga lihat dari ini nggak sih yang nomor 4, maksudnya nomor 1 sampai 5 berarti kita juga berpacu sama yang Google Earth Pro ini nggak sih? Kita kayak bilang kayak in this glacier atau ini. Susah deh nulis pakai bahasa Inggris. Tapi emang kayaknya sih ya kalau yang kita lihat dari kalau kita perdekat walaupun agak burem gitu, sortasi buruk nggak sih? Ini dari yang itu ya kan. Soalnya kayak Glacier tuh cuman kayak ngebawa si ini nggak sih? Apa? Jadi kayak dia udah sedimen gitu nggak sih? Udah. Iya, kayak bentuknya tuh kayak segitu-segitu aja, nggak kayak kalau sama air. Kayak flowing water kayak di river gitu. Iya benar. Mekanis. Itu Google Earth-nya udah di screenshot. Belum sih. Udah. Tapi kayak bukan titiknya deh Bim yang ini. Yang di titiknya coba Bim yang Google Earth. Tapi titiknya emang nggak ini nggak sih? Nggak pas gitu sama si lingkungan. Nggak tahu sih. Iya, makanya apa emang ngerti nggak sih kayak dia berdampingan soalnya apa ini pencahayaan soalnya yang sebelah kanan, sebelah apa ya? Kan ini kayak gunung gitu kan. Nah, yang sebelah kirinya dia kan ada ininya, terus sebelah atasnya dia kayak kelihatan esnya gitu loh. Tapi udah habis gitu kayak lebih banyak kan sedimennya nggak sih daripada esnya. Kalau titiknya nggak kelihatan apa-apa ya? Iya, makanya berarti kayak dia udah sedimen. Atau titiknya kayak ini nggak sih? Merepresentasikan semua lingkungan itu. Bisa sih soalnya sih kan itu ya apa namanya 25.000 nggak sih dari kejauhannya, jadi kayak mungkin lingkungan yang di sini kali ya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kita screenshotnya di 25.000.
Boleh. Ini 25.000 berapa kilometer? Gimana? 7 Eh, ya? ada yang bisa searching nggak Google Earth Pro-nya? Gua sambil nulis nih. Ya udah gue deh. Gue share screen. Tanpa mengubah komposisi. Masa katanya kelompok Kenata, dia bagian satunya pakai bahasa Indonesia. Kayak apa, Rin? Dia bagian 2 pakai bahasa Inggris. Bagian satunya pakai apa? Bahasa Indonesia. Ya udah, nggak apa-apa kita. Ini kelihatan nggak BTW? Ya. Nah, itu dia nih segimana maksud gue. Mau segimana. Kayaknya tuh ya, pas itu tuh bisa gitu loh kayak dilihat dari ketinggian, tapi gimana ya lupa nih. Tadi berapa, Rin? 7 berapa, Rin? Kilometernya? Berapa ya? Sekitar 7 gitu, lupa. 771 kali? Enggak. Tujuh 7,62. Oke, gue cari deh. Gue jadi penasaran. Daerah Mangapura. Gue nomor 5 baru ketemunya gitu doang di Nichols. Litologi yang umum ada conglomerate, sandstone, sama mudstone gitu doang. Tapi ini kan kalau yang di sini kita mau ngeliat dari yang titik ini juga agak susah ya, karena mana ya, kan dari jauh juga agak ngeblur gitu ya. Tapi kayaknya emang itu sih deh. Sebentar dicari lagi deh, biar jelas. Tapi emang jawabannya kita nyebutin aja litologinya atau disuruh sama alasannya sih? Sama alasannya sih biasanya. Ya, kayaknya kita interpretasi dulu, terus kayak kita cari alasannya di Google Referensi. Tadi berapa, Rin? 7,76 kali. Ini gue 7,7 kilometer. Kayak gini aja kali SS-nya ya? Nggak apa-apa nggak sih? Apa ya? Coba gue SS ya. Ini kenapa kayak ada bayangannya gitu? Apa-apaan sih? Cahayanya. Iya, cahayanya, Rin.
tampilannya kecil ya di kalian. Gue juga kecil sekarang. Kalau full screen ada muka kalian. Kan ini biar bisa di crop. Ya, bisa. Mabar aja ini aja nih panggungnya. Masukin. Nggak apa-apa kalau nomor 1 kita pakai bahasa Indonesia aja. Kalau emang itu setengah-setengah deh. Ya nggak sih? Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, guys. Pakai bahasa Indonesia semuanya yang bagian 1. Ini mau ditaruh di mana nih yang Google Art-nya nih? Sebelum aja kali ya. Sebelum soal nomor 1 gimana? So, gambar Ya di situ nggak? itu gambar 01 titik koordinat aja kali ya. Kita jaksel banget deh. The environment in the region is dominated by a glacial environment. Itu langsung hal ini dari adanya daerah putih. DKK. DKK. Tahun 2007. Jangan lupa naruh ini juga apa namanya referensi. Sebenarnya kalau emang ini agak sulit sih yang nomor ini nih litologi. Maksudnya kayak mau ngeliat sortasinya gitu, kayak jatuhnya referensi nggak sih? Yang kalau lo mau nulis itu agak bingung ya. Nggak kelihatan apa-apa nih. Iya, makanya susah anjir ngeliat gitu. Transportasikan. Coba mau nyari yang litologi deh. Halo, Geopabum ada yang udah kelar belum? Atau yang tugas itu yang kayak quiz ya. Oh, lu belum ngerjain gini. Belum. Lu udah dari minggu kemarin sih. Bukan yang udah mau deadline. Iya, ntar malam jam Kayak 12. gitu sih, Bima. Wow. Emang deadline-nya kapan sih? Masih lama kan? Nanti jam 12 malam. Mungkin Kita, aduh, aku masih nomor 1 kali.
Coba kita cari litologinya dulu kali ya. Aduh, kenapa nggak pecas nih? Udah, apa lagi sih yang belum? Yang belum sama sekali? Pas yang nomor 2 gitu kali ya. Kayak nomor 2 itu kan referensi gitu ya. Jadi kayak yang state of matter pastinya Glacier itu solid nggak sih? Karena kan dia apa ya, udah jadi padatan juga kan. Sebenarnya tuh yang ada yang belum gitu juga sih, yang apa namanya. Bentar. Yang ini belum sih. Ini belum sih. Yang ini yang nomor 2 ya? Iya, yang nomor 2 bagian 2 kan. Nomor 2. Itu yang bagian 2 kan. Yang nomor 2 gue bingungnya ada yang 1 2. Iya, gue juga bingung. Ya, pokoknya nomor 2 lah ya. Yang nomor 2 tuh ada yang belum, yang kayak maximum depth to which erosion can occur gitu. Kayaknya pastinya itu nggak sih? Sea level sih ya. Soalnya level. tapi gue rada bingung sih, nggak pasti gitu. Cuma tadi katanya kalau nggak salah dia nggak ada base level gitu. Iya, kalau si stream ada base levelnya ya. Wait. Berarti ini yang freeze throw action tuh nomor 3 kan? Kenapa? Yang freeze throw action. Yang what provide Provide a example specific weathering, example of iya the wearing bisa. Iya. this type we select. Bisa. Ini lu pakai bahasa Indonesia aja itu, Bim. Gak bisa gue bahasa Indonesia, Fir. Oh, nggak bisa bahasa Indonesia. Gak bisa, sorry. Terlalu jago ya, terlalu ahli nih dalam. Yang Bima mau diubah jadi bahasa Inggris apa nggak usah? Masa ini gue nulis aja gue bingung. Gue setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris. Gimana ya? Definisi Jaksel anjing nomor 4. Gue bingung mau nulis pakai bahasa apa. Ya udah, nggak apa-apa. English or environment Jadi kayak bahasa Indonesia kali ya. iya boleh. Kalau nggak udahlah kita bahasa Indonesia semua. Boleh deh. Iya, mau kita translate semua ini. Iya. Ini BTW yang nomor ini tadi, bentar. Yang first ini phrase child action tadi gue udah translate. Gimana ya? Kayaknya sih emang yang maksimum itu yang nomor 2 itu tuh maksudnya ditanya itu ya daerah maksimum erosi dari si glasier itu kan ya, Kedalaman maksimum. kedalamannya ya, isi kedalaman maksimumnya. Bentar.
tadi yang nomor. Dan gue nomor 1, 2, 3 ya. 3 bukan gue, sorry. Kita kelompok berapa sih? Hah? Kita kelompok berapa? Berapa? 4 ya? 4. Iya, 4. Kelompok 4. Di itu ada nih. Di apa nih tadi? Kayaknya bisa nambahin ya untuk nomor gitu sih. Oh udah di yang sorting. Soalnya di Nichols dia bilang kayak selain dia bilang sortasinya yang buruk, dia bilang puing-puing puing-puing yang dibawa oleh Glatzer sangat bersudut, oleh karena itu tekstur tersebut tidak matang. Konstituen tilitis apa sih tilitas dan tilitis adalah produk pelapukan di lingkungan dingin, di mana proses pelapukan fisika memecah batuan, tetapi pelapukan kimia tidak memainkan peran penting. Ya benar sih. Udah benar ya fisika ya, kita juga. Oh bisa juga nih dimasukin yang batuan yang halus katanya, batuan yang berbutir halus dimasukin tadi. Glacier membawa berbagai macam sedimen yang dari clay hingga boulder. Oh, udah. Itu kita yang nomor 2 udah selesai. Nomor berapa? Yang bagian kedua. Belum semua. Fragmen yang sangat kecil dari bahan berukuran yang sama dihasilkan oleh katanya sih gara-gara abrasinya nih yang di apa namanya tadi, batuan yang berbutir halus. Glasier secara langsung membawa sedimen berbagai macam dari clay. Nomor berapa, Fir? Kayaknya nomor 4 sih bisa dengerin sih, kayak dia kan rounding, sortasi, and size. Terus dia bilang di sini gara-gara adanya pelapukan si fisika, dia tuh akhirnya munculnya si batuan yang berbutir halus dikarenakan adanya abrasi glasial. Kayak gitu, nggak tahu sih gue ini. Atau bisa masukin ke nomor 5 ya. When the sedimentary today is sedimentary yes, what type of sedimentary rock? Nah, sedimentary rocknya itu yang berbutir halus, benar nggak sih? Berbutir halus.
Ini Zoom-nya 40 menit nggak sih? Kurang tahu deh. Nggak tahu deh. Dapatan batuan yang berbutir halus pada glasier di Antang hasil dari kadar glasier terus abrasi mitos. Yaudah kita lanjut, mungkin kayaknya ini udah deh yang ini gitu ya. Kita lanjut ke yang bagian 2 aja kali ya. Yang bagian 2 juga kayaknya udah sih, tinggal yang maksimum ini, maximum depth. Wah, demi apa udah kelar? Yaudah kita bahas, boleh deh. Kita bahas dulu kali ya yang nomor 2 ya. Kan state of matter-nya kan solid. Komposisinya pasti H2O nggak sih? H2O. Betul. Terus areal distribution-nya sih ini tadi gue baca dia bakal apa sebenarnya? Katanya sih ini apa? Dia tuh terdistribusinya tuh kayak ada jalurnya gitu loh. Kalau di Gletser nanti kayak ini dia bikin jalurnya tuh ada namanya moraines. Kayak gue tadi lihat di bukunya. Tapi tadi gue juga baca ada yang kayak dia bakal apa namanya si itu bakal mengirimkan sedimen tuh jadi kayak areanya itu ke cekungan laut gitu kayak ocean basin atau enggak danau lakes atau enggak, terus dia bilang kayak ada juga jalur lain gitu loh di pinggirannya gitu, tadi sih gue baca juga tuh. Apa kita mau masukin, nggak perlu ya masukin foto struktur ini biar jelas gitu ya, boleh sih tapi kayaknya di table ini nggak muat ya. Tapi tabel kayaknya nggak usah deh. iya saya ini kayak buat jawaban singkat gitu. Iya benar. Terus kalau untuk rate of flow-nya paling itu nggak sih, pastinya dia lambat ya kan. Iya. Apa namanya? Fir. Iya. Fir, mending saya screen ini apa? G-Docs-nya. Oh, Paling set buat nomor screen. 2. Wait, bentar. Udah kelihatan belum nih? Udah. Bentar. Oke, terus untuk yang ini arasinya. Nah, ini tadi gue juga baca sih, Rin, ada yang abrasi. Kan ini juga nih, abrasion using sediment load. Kalau tadi di glacial tuh dia bilang kalau misalkan abrasinya ngebuat si batuan itu jadi butiran halus gitu loh, membentuk butiran halus gitu. Mau dimasukin juga nggak? Dia bikin batuan tuh pada pecah gitu. Iya benar. Jadi kayak, tapi di sini udah tulis sih cause erosion by plucking and abrasion dalam meltwaters and ya nggak usah ditulis soalnya yang membentuk butiran halus itu. Nah, tapi ini nggak sih apa ngikutin yang kalau misalnya ada material yang terbawa gitu, material-material yang berat dan besar itu biasanya nanti ada di yang paling dekat dengan sumber. Terus semakin menjauh itu semakin halus gitu nggak sih? Nah, makanya ini berarti kan maximum depth to which erosion can occur itu berarti dari ini nggak sih? Nah, paling apa kedalamannya itu maksimumnya apa nih kira-kira? Sea level or sea level because karena apa ya, kayak gue masih bingung sih maksimumnya itu. Menurut kalian gimana? Cuman tuh si glasier ini kayak dia energinya tinggi gitu, masih dia mana ya tadi?
Kalau yang pressure gitu gimana sih, Kak? Kenapa? Yang Yang katanya gara-gara tekanannya ya. Gara-gara tekanan, nah itu dia, apa gara-gara tekanannya dia semakin tinggi, jadi kayak dia akan semakin dalam gitu ya, tererosinya atau gimana. Tapi bisa nggak sih berkaitan dengan itu? Jadi kayak semakin tinggi tekanannya, dia akan semakin tererosi jauh gitu. Atau gimana? Atau coba deh kita lihat. Gue agak bingung sih yang ini emang. Sama lah. Ini aja glasial. Tapi kalau misalnya yang tipe-tipe gerakan kayak misalnya slam, rock, debris flow gitu nggak ngaruh ya? Debris, itu dia sih, gue juga agak bingung. Debris flow yang itu. Apa ya kira-kira? Kan glaciers, kan kalau yang stream ini, base level, sea level for stream that flow into the ocean, master stream for distribution. master stream tuh apa sih? Aliran utamanya nggak sih jatuhnya? Jadi aliran utamanya itu atau gimana? Level for streams that flow into the ocean. Apa dia nulisnya? Iya itu dia sih. Bingung. Udah. Apa ya? Coba kita cari lagi deh. Gue ke toilet dulu ya. Oke. Base level, sea level for streams that flow into the ocean. Berarti kan dia ceritain ini nggak sih, kayak dia tuh hasil dari erosinya itu masih ini kan dia sea level for streams that flow into the ocean, berarti kedalamannya tuh kayak sea level buat aliran yang mengalir ke laut. Iya nggak sih? Iya. Aliran yang Tahu dulu nggak sih kayak ini si glasier tuh ngalirnya kemana? nah berarti yang ini nggak sih berkaitan juga rate of flow-nya ini nggak sih? Atau nggak yang areal distribution nih? Ya nggak sih? Soalnya dia bilang di sini kan master stream for tributaries. Nah, di sini dia bilang in channel with tributaries flowing into larger streams. Berarti berkaitan nggak sih ya kan? Kayaknya sih. Berarti kalau kita itu apa dong? Kalau kita sih itu glacial moraine atau enggak the ocean basin or apa? Glacier that send large volume of sediment to ocean basins or lakes. Berarti kan ocean juga, ocean basins or lakes. Gue kurang ngerti deh yang itu. Iya makanya. Mulai kayak tapi dia berkaitan gue juga bersadar gitu loh kayak. Kayak makanya gue pas baca tuh gue kayak sea level for streams that flow into the ocean. Kayak ini berarti berkaitan dengan distribusinya dia gitu ngasih kemananya gitu. Iya, kayak akhirnya tuh dia teralirkan kemana. Benar-benar benar. Glacier. Glaciers behave differently from stream water, even glaciers that occupy valleys, based on what ini. They behave differently. Berarti Rin atau enggak harusnya yang ini bisa nih kita masukin yang ini nggak sih yang kayak glaciers apa namanya that send larger si volumenya itu ke ocean basin, harusnya yang ini ke sini nggak sih maksimum depth-nya apa gimana ya? Soalnya kalau gue pikir-pikir dia bilang sea level gitu loh. Cuman gue that flow alirannya mm, glacier yang mengalir ke arah
Ocean, cekungan. Wow. Terus kan master streams for tributaries kan. Wah, Tributaries tuh ini kan kayak yang sungai-sungai. Bisa sih. Berarti glacial. Tapi bingung kalau di glasier ini. Flow apa dong? Flow into the ocean aja. Kalau kan dia juga ocean aja. Ocean basin. Jadi bingung. Soalnya di sini dibilang sea level for stream that flow into the ocean. Maksudnya sea level untuk si stream. Maksudnya gimana ya? Nggak paham. Gimana guys? Ada tanggapan? Aduh. Tapi ini bisa sih. Atau ntar kita cari lagi deh. Biar agak bingung ya. Kalau maximum kelasnya udah pastinya sih dia kayak foldersnya itu kayak apa? Lima kayaknya terputus nih. Koneksinya jelek nih. Koneksinya nih. Mungkin laptopnya. Atau kita benar yang ini tadi gue agak paraphrase sih Rin. Kayak cocok nggak? Glacier that have a subangular, gue translate tadi by characteristic dipole and vector. Sebenarnya gue agak bingung sih strie ini agak ternyata ada di buku Nichols dan lain-lain. Beda apa kita udahin aja kali ya diskusinya ya? Gimana nih? Ya paling nanti ditambah-tambahin lagi aja. Nah, kita tambah-tambahin lagi boleh. Secara garis besar kita udah ini ya, udah. Garis besar sudah selesai ya. Kalau yang kita lihat nih dari awal kayak udah kita masukin. Mungkin ntar kita mau pakai cover atau enggak nih? Boleh pakai cover aja. Ntar juga formatnya kita rapin ya, biar enak juga. Boleh deh, biar kita rapi-rapi. Udah, guys, teman-teman, makasih banyak ya. Tadi Bimo baru terhubung nih. gue tadi ini internet gue nggak jelas. Ya udah Bim, kita udah mau udahan nih diskusinya. Ntar biar kita benerin lagi kali ya, ntar biar kita rapihin lagi biar enak. Search lagi juga ngasih tentang yang tadi belum kita masukin. Tadi ditambah-tambahin lagi. Iya boleh. Okay. Oh iya, lupa nih guys, taruh ini nih referensi di bawah. Ya, gue udah kok. Oke. Ya kan udah sih ditaruh situ sih. Ini calls ya belum dimasukin, ntar dimasukin. Oke, berarti udah kelar ya. Oke, ntar gue stop share.